Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Ardiasa. Kali ini saya akan membahas tentang 30 soal persiapan UTS, ujian tengah semester, untuk persiapan soal matematika bagi adik-adik yang masih duduk di SMP kelas 1 atau kelas 7. Ya, kita persiapkan 30 soal. Semoga ini bisa membantu adik-adik dalam melaksanakan ujian tengah semester, khususnya matematika ya. Oke, kita tes bersama-sama ya. Kita mulai soal nomor 1. Seorang pekerja mendapatkan upah 1 juta rupiah ya, per bulan. Setengah dari upahnya digunakan untuk makan dan transport. Kemudian 30% dari upahnya untuk membayar sewa kamar. Dan sisanya ditabung. Yang ditanyakan adalah besar uang yang ditabung pekerja tersebut per bulan. Ya. Oke ya, kita cari pelan-pelan ya. Kita asumsikan jumlah totalnya adalah 1 per 1. Ya, kita nilai utuhnya adalah 1 per 1 ya. Untuk kita kurangkan menjadi yang lain-lain. Dalam kurung 1 per 1 dikurangi, ini tadi ya, setengah dari upahnya digunakan untuk makan dan transport, dikurangi setengah, karena setengahnya ya, jadi dikurangi setengah. Kemudian 30% dari upahnya untuk membayar sewa kamar. 30% kita jadikan pecahan biasa, 30 per 100. Kemudian kita kurungkan, dikalikan 1 juta. Kita ketemukan ya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. 100 nanti kita bisa sebutkan per 10 ya, karena 30 dibikin 3 per 10 bisa. Jadinya adalah 1 per 1 digantikan dengan 10 per 10 dikurangi 5 per 10 dikurangi 3 per 10 dikalikan 1 juta ya, ketemu 2 kali 2 per 10 dikalikan 1 juta sama dengan 200.000 rupiah. Jadi pekerja tadi menabungnya adalah 200.000 rupiah. Option B untuk nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, nilai dari min 9 min dalam kurung min 5 kemudian ditambah 10 adalah, nah kita tahu ya, jika kita dikurangi dengan bilangan negatif adalah artinya ditambah, maka jadinya min 9 ditambah 5 ditambah 10, itu hasilnya adalah 6 ya. Oke, optionnya B untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 3, tadi option B untuk nomor 2 ya. Sekarang nomor 3, suhu air dalam kantong plastik mula-mula 5 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke freezer, suhunya menjadi min 3 derajat Celcius. Berarti suhu air dalam kantong plastik mengalami, nah ini kita lihat optionnya aja ya. A, penurunan sebesar 2 derajat Celcius. Kemudian B, kenaikan sebesar 8 derajat Celcius. Kemudian C, penurunan sebesar 8 derajat. Dan D, kenaikan sebesar 2 derajat Celcius. Karena 5 menuju min 3 itu adalah melewati 0 ya. Dari 5 menuju 0 itu udah penurunan 5. Kemudian dari 0 menuju min 3 adalah penurunan 3. Jadi penurunannya adalah 8 derajat Celcius, yaitu C ya, jawaban untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 kita bahas lagi ya. Hasil dari 3,09 ditambah 0,75 dikali 6,7 dikurang 5,64 adalah, nah ini kita kerjakan jika ada kombinasi, pembagian, perkalian dan juga pengurangan, penjumlahan, maka perkalian dan pembagian kita selesaikan terlebih dahulu ya. Ini akan menjadi 0,75 dikali 6,7, ini dikalikan dulu ya. Kemudian ini hasilnya adalah 5,025.
kemudian 3,09 ditambah 5,025 dikurangi 2,5 dikurangi 2564 sama dengan 2,475. Nah, ini udah ketemu ya, option A untuk jawaban soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Nilai dari 3/10 dikurangi 0,25 kemudian ditambah 10% adalah, nah ini kita buat ini dulu aja, desimal lebih memudahkan mungkin ya. 3/10 menjadi 0,3, 0,25 tetap, sementara 10% menjadi 0,1 ya, kita jumlahkan menjadi 0,15 ya jika kita jadikan desimal. Kemudian 0,15 jika dijadikan persentase menjadi per 100 ya. Per 100-nya kan kalau desimal kan udah terlihat ya, menjadi 15%. Option A ya untuk jawaban nomor 5. Oke, kita menginjak soal nomor 6. Nilai dari dalam kurung min 4/5 dikali 1/2/3 dalam kurung tutup ditambah dalam kurung 6/3/7 dibagi 4,5 dalam kurung tutup adalah. Nah, ini kita sederhanakan yang pecahan campuran ya. Campurannya 1/2/3 kita sederhanakan menjadi 5/3. Kemudian campurannya 6/3/7 kita sederhanakan menjadi biasa, yaitu 45/7. 4,5 juga tinggal ini ya, menyederhanakan menjadi 10/45 jika untuk pengalian ya, karena kita dibagi pecahan 4,5/10 aslinya ya. Tapi karena untuk dikalikan menjadi 10/45. Oke ya, kita coret-coret ya. Ya, di awal min 4/5 kali 5/3, 5 nya kita coret. Kemudian 45/7 kali 10/45, ini 45 nya juga kita coret, sehingga menjadi min 4/3 ditambah 10/7. Ini kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 21, sehingga menjadi min 28/21 ditambah 30/21 sama dengan min 2/21. Jawabannya adalah B untuk nomor 6 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 7. Jika P sama dengan min 8 dan Q sama dengan 12, maka nilai dari 3P min Q adalah 3P min Q, kita tahu, kita masukkan aja ya P nya ya, P nya kan min 8 ya, jadi 3X 3 kali min 8, kemudian langsung dikurangi 12 sehingga menjadi min 24 dikurangi 12, hasilnya adalah min 36. Option C ya untuk nomor 7. Menginjak soal nomor 8. Lia mempunyai 6 meter pita merah dan 12 meter pita biru. Pita-pita tersebut akan disambungkan untuk hiasan dengan panjang 15 meter. Jika 2/3 dari hasil hiasan tersebut berwarna biru dan sisanya berwarna merah, maka sisa pita merah dan biru yang tidak digunakan turut-turut adalah. Nah, ini kita cari dulu ya yang digunakan ya, karena yang tidak digunakan kan yang ditanyakan. Kita cari yang digunakan dulu. Yang digunakan adalah 2/3 dari biru. Ini yang digunakan biru ya. Biru adalah 2/3 kali 15, karena total yang untuk hiasannya adalah 15 ya, yaitu 10 meter. Kemudian yang digunakan untuk merah. Merah ini adalah sisanya ya, karena 2/3 sekarang merahnya berarti 1/3. 1/3 kali 15, 5 meter ya, sudah ketemu yang digunakan ya.
Kemudian tinggal mencari sisa-sisanya, sisa biru 1, sisa biru merah juga 1, sendiri ya. Sisa biru berarti stok dikurangi yang digunakan, yaitu 12 kurangi 10 menjadi 2 meter. Kemudian sisa merah, sisa merah adalah stok persediaan dikurangi yang digunakan, yaitu 6 kurangi 5 sama dengan 1 meter. Ingat-ingat ya, jangan sampai terbalik ya. Yang ditanyakan adalah sisa pita merah dan biru. Nah, ini merahnya disebut dulu ya. Nah, jangan sampai terbalik karena jawabannya ada jawaban pancingan ya, jawaban jebakan ini. Jadi merahnya disebut dulu, yaitu 1 meter. Dan sisa biru 2 meter. Jadi 1, 2 ya. Jangan sampai terbalik. Oke. Kemudian nomor 9. Jika A ditambah 4 kali dalam kurung min 5 sama dengan min 15, maka nilai A yang benar adalah A ditambah, ini kita masukkan ya, menjadi persamaan. A ditambah 4 kali min 5 sama dengan min 15. Kita ringkas, A min 20 sama dengan min 15. Maka A sama dengan 5 ya. Hasilnya adalah B untuk option nomor 9. Kita menginjak untuk nomor 10. Nilai dari 1/8 kuadrat dikali 2 dibagi dalam kurung 2/4 kuadrat adalah, nah ini optionnya kita kerjakan dulu ya, tidak usah melihat option. Kita pangkatkan dulu satu persatu ya. 1/8 artinya dipangkatkan 2, yaitu 1/8 pangkat 2. Kemudian dikali 2. Kemudian ini dibagi, udah dikali juga sekaligus ya. Dan kita balik juga penyebut dan pembilangnya menjadi dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kemudian kita ringkas menjadi 1/2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 6, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Oke ya, 8 kenapa kita jadikan 2 pangkat 6? Karena 8 pangkat 2 itu 8 sendiri kan sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan untuk 8 kuadrat kita jadikan 2 pangkat 6, karena 2 kali 3 ya. Oke ya. Sehingga kita coret-coret dan hasilnya menjadi, ini kita naikkan 2 pangkat min 6 menjadi 2,2 pangkat min 6 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Nah ini kita jumlahkan yang atas ya, min sama plus kita jumlahkan menjadi 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu adalah setara dengan 1/8, karena pangkatnya negatif ya, negatif 3 artinya 2/2 pangkat 3. Kita lanjut ya, nomor 11 ya. Nilai dari 2,5 bagi 1/8 kemudian dalam kurung dijumlahkan dengan dalam kurung 0,75 kali 1/3 adalah, ini untuk pecahan-pecahan campuran kita kembalikan lagi ke pecahan biasa sehingga menjadi 5/2 kali 8/1. Langsung dikalikan karena 1/8 dibagi 1/8 sama dengan dikali 8/1. Kemudian ditambah 0,75 menjadi 3/4 ya. Dikali 1/3 itu artinya menjadi 4/3 ya. Dikali 4/3, ini kita coret 3-nya. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 20 ditambah 1, yaitu 21. Option A untuk nomor 11. Selanjutnya kita menginjak soal nomor 12. Jika diketahui A bilangan asli kelipatan 3 antara 10 dan 60 yang tidak habis dibagi 4, maka nilai A adalah, ini yang habis dibagi 3
itu artinya kelipatan 3 bilangan A ya, antara 10 dan 60 yang tidak habis dibagi 4, artinya yang tidak habis tidak bisa dibagi 4 ya. Kemudian kita sebutkan aja, ini 10 tidak habis dibagi 4. Kemudian 11 ini juga tidak habis dibagi 4. Ini nomor 13, ini juga tidak habis dibagi 4. Maka jawabannya adalah jawaban C. Sebenarnya ini pertanyaannya ini mohon maaf ya, ini kayaknya keliru. Karena yang tidak habis dibagi 4 ini bisa juga ini, 13, 10, 11. Nah ini harusnya yang habis dibagi 3, kelipatan 3, sekaligus tidak jika habis dibagi 4, harusnya seperti itu ya. Jawabannya C ya jika demikian. Tapi jika tidak habis dibagi 4, ini tidak ada jawabannya ya, mohon maaf ya, ini tetap ada kesalahan soal, harusnya habis dibagi 4. Oke ya, dan sekaligus merupakan kelipatan 3. Jadi jawabannya adalah nomor 12. Kemudian kita menginjak soal nomor 13. Seorang pedagang buah membeli buah-buahan untuk dijual di beberapa tempat berbeda. Buah-buahan tersebut adalah 63 kg mangga, 77 kg jeruk, dan 84 kg anggur. Buah-buahan tersebut dimasukkan ke dalam peti. Masing-masing peti akan dijual di tempat yang berbeda. Setiap peti berisi ketiga macam buah dengan sama banyak. Jika pedagang itu memerlukan peti sebanyak buah sebanyak, maka yang memungkinkan adalah 24 ini akan dibagikan menjadi 7 peti ya. Karena jika diinginkan kilonya adalah bulat, ini enggak ada pertanyaannya ya, karena kilonya tidak ada bulat, maka saya asumsikan adalah kilonya adalah bulat, menjadi 7 buah. Oke ya, kita menginjak soal nomor 14. Dio berlatih renang setiap 10 hari, sedang Mira setiap 12 hari sekali. Jika mereka berangkat latihan bersama pada tanggal 20 Januari 2020, mereka akan kembali berlatih bersama untuk yang kedua kalinya pada tanggal. Nah ini caranya adalah cari KPK dari 10 dan 12. Nah KPK nya udah ketemu dulu ya, KPK 10 dan 12 bukan 120 ya, ternyata ada lebih kecil lagi yaitu 60. Nah ke 60 nya udah ketemu, maka Dio dan Mira bertemu lagi setelah 60 hari sejak pertemuannya pertama pada 20 Januari ya. Sehingga kita harus ingat-ingat ya, 1 bulan Januari sama dengan 31. Kemudian jumlah dalam Februari secara umum aja 28 ya, kalau 29 ada tapi ini perkecualian, kita anggap 28. Kemudian untuk Maret juga jumlahnya 31, sehingga 60 hari sejak 20 Januari merupakan tanggal 21 Maret 2020 ya, opsinya C ya untuk nomor 14. Kemudian untuk nomor 15, di antara himpunan berikut yang tidak kosong adalah A. Q persegi yang mempunyai 3 buah sisi, nggak mungkin ya. Kemudian R, X hingga X kurang dari 1, di mana X anggota bilangan cacah. Cacah itu pengertiannya adalah positif dan 0 ya. Ini memungkinkan nggak? Memungkinkan kan 0 masuk ya. Sementara pertanyaan adalah kurang dari 1, berarti 0 masuk ya. Kita simpan dulu untuk jawaban B ya. Kemudian C, bilangan prima antara 7 dan 9. Ini nggak mungkin ya, kan 8 kan nggak mungkin jadi prima ya, nggak mungkin, tidak ada ya. Kemudian B, bilangan ganjil yang habis dibagi 2.
Nggak mungkin juga, nggak ada ya pilihan kosong ya. Jadi input yang tidak kosong adalah R. Yang R ini ya, B ya, option B ya. Berikutnya adalah soal nomor 16. Dari 25 orang, ternyata 17 orang gemar minum kopi dan 8 orang gemar minum teh. Jika 3 orang gemar minum kopi maupun teh, maka banyaknya orang yang tidak gemar minum keduanya adalah. Nah, itu bikin diagram Venn dulu ya. Diagram Venn dulu. Jika 3 orang gemar minum kopi maupun teh. Nah, kita masukkan dulu yang intersectionnya kita masukkan. Yang merupakan irisan kita masukkan, yaitu 3 kita masukkan. Kemudian 17 orang gemar minum kopi. Nah, ini kita masukkan sambil dikurangi dengan angka 3. Karena 3 tadi udah ketemu ya. Jadi 17,3, 17 kurang 3 kita masukkan. Kemudian maka banyaknya orang yang tidak gemar minum keduanya. Artinya di luar lingkaran-lingkaran itu ya. Di luar lingkaran itu, maka totalnya adalah 25. 25 tadi dikurangi 14 karena 17 kurang 3 adalah 14. Kemudian kurang 3 intersection. Kemudian kurang 5 karena 8 kurang 3 adalah 5. Jawabannya adalah 3 orang ya, tidak gemar keduanya ya, di luar lingkaran semuanya. Oke, jawaban A untuk nomor 16. Sekarang kita menginjak nomor 17. Diketahui S, semesta pembicaraan, adalah himpunan semesta dengan NS sama dengan 39. Jika E, F, anggota semesta dengan NE, jumlah E adalah 31 dan NF, jumlah F adalah 22. Dan jumlah irisan E dan F adalah 18. Ini udah ketemu irisannya ya. Tinggal masukkan aja. Maka N atau jumlah E ditambah F adalah union ya, tambah ya. Nah, yang ditanyakan adalah tambahannya. Kita masukkan 8 tadi irisan udah masuk ya. Irisan itu pokok ya, dimasukkan lingkaran dengan peluang tindih itu irisan. 8 udah kita masukkan. Kemudian NE 31. NE 31 itu sudah termasuk di dalamnya irisan. Maka NE sendiri yang tanpa irisan adalah 31 kurang 8. Ya, kemudian yang lainnya tinggal mengurangkan ya. 22 kurang 18 NF-nya ya. NF-nya kan 22. Tapi jika dikurangi irisan menjadi kurangi 18. Ya. Sehingga E union F sama dengan 31 ditambah 22 tadi dikurangi 1 kali irisan, dikurangi 18 ya. 50, kita ketemu ya, 31 tambah 22 yaitu 53 dikurangi 18 menjadi 35. C adalah option untuk nomor 17. Kemudian nomor 18. Dari 15 orang guru pecinta musik, 9 orang mahir bermain piano, kemudian 5 orang guru mahir bermain piano dan gitar, dua-duanya ya. Maka jumlah guru yang mahir bermain gitar adalah, jadi bermain dua-duanya adalah udah ketemu ya, 5 ya. 5 orang bermain keduanya. Kemudian 9 orang bermain piano. Makanya bermain piano untuk lingkaran diagram Venn kita langsung kurangkan, kurang 5 ya. Sementara semesta pembicaraan adalah 15 orang guru. Jadi total ada 15 ya. Yang ditanyakan adalah guru pecinta atau yang mahir bermain gitar. Maka jawabannya adalah 15. 15 kita sebutkan semesta dikurangi 9 kurang 5. 9 kurang 5. Jadi menjadi 15 kurang 4. Atau jawabannya adalah 11. Ya, 11 orang di sini
mahir bermain gitar. Option D untuk nomor 18. Lanjut nomor 19. Diketahui A 2 3 5 7 11 13, B M E R A H, C A E I O U, D 1 2 3 4 5 6 7. Di antara pasangan komponen berikut yang ekivalen adalah, kita lihat optionnya ya, A dengan B. Ini ekivalennya susah ya, karena dihubungkan dengan apa juga kita repot ya. Kemudian B dengan C. B dengan C ini kita hubungkan juga bisa sebenarnya. Huruf vokal. Nah, huruf vokal. E masuk E, A masuk A. Nah, ini bisa ya huruf vokal ya. Kita siapkan dulu untuk jawaban B. Kemudian C, A dan C. A dan C dihubungkan juga susah juga ya. A karena udah beda parameter angka dengan huruf ya. Kemudian C dan D, begitu juga ini ya, huruf dengan angka juga. Jadi yang paling ideal adalah yang B ya, B dan C, karena huruf-huruf terkait dengan huruf vokal ya. Oke, kita menginjak nomor 20. Jika diketahui K himpunan bilangan asli yang tidak lebih dari 7, yaitu 1, kita sebutkan lagi langsung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung kita sebutkan ya. Kemudian L himpunan bilangan asli ganjil yang tidak lebih dari 7. Asli ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Maka K intersection L atau irisan adalah K dikurangi L. K tadi kita udah sebutkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal dikurangi L, kita iriskan maksudnya, jadi angka-angka yang bersekutu, bukan dikurangi ya sebenarnya. Angka yang bersekutu adalah 1, 3, 5, 7 karena intersection ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Perhatikan diagram berikut ya. Daerah yang menyatakan A union B atau jumlah dengan B pada diagram Venn disebut di samping adalah A union B adalah A plus B ya. Dia adalah daerah A itu sendiri, daerah B sendiri, dan irisannya juga disebutkan, yaitu daerah 2, 3, dan 4 ya, option C ya untuk nomor 21 ya. Kemudian nomor 22. Hasil penjumlahan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 6X plus 8 dan 3X kuadrat min 7X min 9 adalah, kita jumlahkan biasa ya, yang penting suku-sukunya sama, kita rapikan menjadi selurus ke atas bawah, sehingga menjadi jumlahnya adalah X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 13X kemudian min 1 ya. Jawaban yang pas adalah option C untuk nomor 22. Kemudian nomor 23. Diketahui panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 2M min 3, 3M plus 5, dan 6 min M cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah, kita tahu ya, keliling ya, keliling bidang apapun adalah jumlah dari sisi-sisi luar dari bidang tersebut. Sehingga untuk keliling sisi segitiga tersebut adalah 2M min 3 ditambah 3M plus 5 ditambah min M plus 6 ya. Atas tadi 6 min M ya, kita luruskan menjadi min M plus 6 ya. Jadi jawabannya dijumlah menjadi 4M plus 8. Kemudian nomor 23 adalah jawabannya C ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 24. Bentuk sederhana dari 2X kuadrat min 11X min 21 dibagi X min 7 adalah, yang di atas kita faktorkan ya, kita faktorkan biasa menjadi 2X plus 3 dikali X min 7 dibagi X min 7. Maka kita coret ya pembilang
dan penyebutnya yang sama nilainya, yaitu X min 7 ya. Sehingga sederhana menjadi 2X plus 3. Option B ya, untuk jawaban 24. Kemudian selanjutnya 25 ya. Bentuk sederhana dari seper X plus 3 ditambah 4/2X plus 6 adalah, nah ini kita sederhanakan penyebutnya yang poin kedua untuk penyebut seper X plus 3. Ini yang kanan juga kita buat penyebutnya sama, yaitu sama-sama bagi 2, yaitu menjadi 2/X plus 3. Sehingga jawabannya adalah 1 tambah 2 dibagi X plus 3. 1 tambah 2 adalah 3 ya. Jadi 3/X plus 3. C adalah option untuk nomor 25. Kemudian nomor 26. Nilai dari X dalam kurung 2X plus 7 dalam kurung tutup plus 8X min 3 adalah, nah ini kita kalikan dulu faktor X ya. X 2X plus 7 dalam kurung itu kalikan X semuanya menjadi 2X kuadrat plus 7X. Kemudian kita kaitkan soalnya plus 8X min 3. Kita ringkas sederhana menjadi 2X kuadrat plus 15X min 3. Itu jawaban option A untuk nomor 26. Kemudian 27. Hasil perkalian 2 min X per X kuadrat min 5 dikali X plus 7 per 2X min 1. Sorry. Saya ulang ya. 2 min X per X, bukan X kuadrat tapi X min 5 dikali X plus 7 dibagi 2X min 1 adalah, kita kalikan biasa. Hati-hati ya, karena atas adalah X nya adalah min, jadi kita balik aja biar lebih enak ya, menjadi X min X plus 2 dikali X plus 7. Kemudian penyebutnya kita dekatkan menjadi X min 5 dikali 2X min 1. Sehingga hasilnya yang di atas adalah min X kuadrat min 5X plus 14 dibagi 2X kuadrat min 11X plus 5. Mohon maaf ya, di sini tidak ada optionnya, jadi jawabannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 28. Hasil dari 18 A pangkat 6 kali B pangkat 3 dibagi 6A pangkat 2 B kuadrat adalah, kita uraikan ya. Kita uraikan dan kita rujukkan untuk pembaginya yang sama. Pembaginya adalah 6A kuadrat kali B kuadrat. Maka kita cari yang di atas, yang poin-poin A kuadrat, B kuadrat, kita pecah. Jadi menjadi 3A pangkat 4 kali 6A pangkat 2 kali B kuadrat per 6A kuadrat kali B kuadrat. Sehingga 6A kuadratnya sama pembilang penyebut dan B kuadratnya sama pembilang penyebut, kita coret-coret. Sehingga sederhana menjadi 3A pangkat 4 kali B. C adalah optionnya untuk 28. Kita lanjut ya, nomor 29. Pemfaktoran dari 40 ditambah 6X min X kuadrat adalah, kita buat faktor biasa ya, faktorial, itu X nya kita taruh dulu karena X nya di belakang nggak masalah sebetulnya ya. Kita taruh dulu X di belakang, kemudian tanda-tandanya adalah min plus untuk X pertama dan X kedua. Sehingga kita masukkan uji coba-coba, kita dapatkan 10 min X kali 4 plus X. Jawabannya adalah B ya, optionnya untuk nomor 29. Oke, kita lanjut nomor 30 yang terakhir ya. Bentuk sederhana dari perkalian 2X min 5 dan X plus 6. Ini perkalian ya, menjadi persamaan kuadrat ini ya. 2X kuadrat ditambah 12X
kurang 5x min 30. Kita sederhanakan lagi di suku tengahnya menjadi 2x kuadrat plus 7x min 30. Ya, opsinya adalah A untuk jawaban nomor 30. Oke ya adik-adik, teman-teman semuanya, demikian tadi penjelasan pembahasan ringkas saya tentang 30 soal matematika untuk persiapan adik-adik masih duduk kelas 1 SMP atau kelas 7 untuk menghadapi ujian tengah semester UTS. Semoga kalian sukses semuanya. Terima kasih, ikuti, subscribe, like kami untuk mengikuti tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.